yang baik, hari ini Tuhan, kami kembali memperingati kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan hari ini kami yakin dan percaya, kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk kembali bangkit. Mungkin selama ini hari-hari kami dipenuhi dengan ketakutan, hari-hari kami dipenuhi dengan kecemasan, hari-hari kami dipenuhi dengan kekalahan. Tetapi hari ini kami yakin dan percaya kebangkitan Kristus buat kami semua bukan hanya kebangkitannya untuk mengalahkan dunia, tetapi lebih lagi kebangkitannya untuk menghancurkan kuasa iblis, kebangkitannya untuk menghancurkan kuasa neraka, sehingga kami mulai bangkit, kami mulai bersama-sama dengan Kristus di awan-awan kemuliaan, yaitu surga yang kekal. Terima kasih Bapak yang baik, berikan urapan yang baru kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan kuasa hamba-Mu lagi, bukan perkataan-perkataan hamba-Mu lagi, tetapi perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus yang boleh mengalir dalam mulut tidak bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan hamba-Mu lagi. Dan kami yakin dan percaya perkataan-perkataan ini Tuhan akan membuat kami semakin bangkit dalam Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang mempunyai beban berat akan dilepaskan, yang tidak mempunyai pengharapan memberi pengharapan yang baru, karena Yesus Kristuslah sumber pengharapan yang sejati. Terima kasih Bapak yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah. Paskah bukan berarti Happy Easter, berbeda ya. Happy Easter itu bukan pengucapan untuk selamat Paskah, tapi itu adalah dewa. Dan Bapak Ibu Saudara sudah baca di saya punya materi di Jemaat GBI Haberta. Selamat Paskah, sekali lagi kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara, katakan kiri kananmu, bangkit bersama dengan Kristus. Paskah, bangkit bersama dengan Kristus. Hari ini saya akan ambil judul khotbah untuk Paskah adalah A Day to Remember. Apa saudara? A Day to Remember. Atau kata bahasa Indonesianya, satu hari untuk dikenang selama-lamanya. Ada amin saudara? Satu hari untuk dikenang selama-lamanya. Satu hari untuk dikenang selama-lamanya. Mari kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-20, pasal yang ke-12 maksud saya, ayat yang ke-1 sampai ke-14. Yang sudah ketemu katakan amin. Ini adalah Paskah pertama pada Perjanjian Lama. Paskah pertama. Kalau Perjanjian Baru Paskah keberapa? Kedua. Ini Paskah pertama nih, kita lihat dulu. Sama, artinya sama. Yuk kita lihat. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca berganti-gantian kalau saudara sudah menjumpai. A Day to Remember. Satu hari untuk dikenang selamanya. Berfirmanlah Tuhan, 12 ya, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, ayat 2. Itu akan menjadi bulan pertama bagi tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat yang keempat. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil ukurannya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia sama-sama dengan tetangganya yang dekat, rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan untuk tiap-tiap orang. Amin. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, tidak cacat, kukunya tidak hilang sebelah atau kurang satu, berumur setahun. Jadi harus pas berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, mirip-mirip saudara. Ayat ke-6.
ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul akan menyembelihnya pada waktu senja. Amin. Menyembelihnya pada waktu senja, karena nyawa orang Mesir atau orang Israel ini akan diambil di malam hari. Ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-8, Dan ia harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan ditambah mereka harus makan dengan roti yang tidak berdaging beserta sayur. puji Tuhan, nggak kolesterol. Haleluya. Satu domba untuk satu keluarga. Janganlah kamu memakannya mentah, ya, atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya. Apalagi saudara? Ya, Tuhan kadang-kadang lucu ya. Dan betisnya dan isi perutnya. Ayat yang ke-10. Harus dibakar habis. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ada haleluya, Paskah bagi Tuhan. Ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan membunuhmu, dan kepada semua orang Mesir akan menjatuhkan hukuman akan aku. Wah, Tuhan bilang, akulah Tuhan, aku akan menghukum. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin. Tuhan memberkati. Hari ini akan menjadi hari apa saudara? Peringatan. A day to remember. Untuk diingat, untuk dikenang. Nah, oleh karena itu judul khotbah saya adalah hari ini untuk dikenang selama-lamanya. Suatu hari yang akan dikenang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat satu kisah ini, sebenarnya kisah ini bisa terjadi ketika bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Kenapa bangsa Israel berdoa kepada Tuhan? Bangsa Israel dijajah oleh Mesir itu kurang lebih 430 tahun. Lama nggak Pak, Bu? Udah 4 generasi ya. Kalau satu orang 100 tahun, satu generasi berarti 4 generasi. Kalau 80 berarti 5 generasi. 430 tahun bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Begitu banyaknya tantangan, penderitaan, semua dialami bangsa Israel. Bangsa Israel digencet, bangsa Israel ditekan, sampai akhirnya bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kami tidak bisa keluar dari bangsa Mesir. Padahal bangsa Israel itu adalah bangsa yang pintar. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang berani. Tetapi di tengah bangsa Mesir, bangsa Israel ini benar-benar KO, benar-benar dikungkung habis selama kurang lebih 430 tahun. Nah, berdoalah bangsa Israel, minta sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menurunkan 9 tulah terlebih dahulu. Berapa tulah? Tulah ada berapa? 10. Jadi dia turunin 9 tulah. Macam-macam ya kan? Ada nyamuk lah, ada belalang lah, air menjadi darah lah, sungai menjadi darah lah, terus apa lagi tuh? Wah, begitu banyak ya kan tulah. Tulah itu sebenarnya untuk memperingati Raja Mesir dan Mesir, supaya mereka membiarkan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Itu maksudnya tulah. Ada amin saudara. Tapi rupa-rupanya Raja Mesir itu tidak, atau Firaun itu tidak peka.
tidak peka, sehingga akhirnya Allah memberikan satu tulah yang terakhir yang membuat bangsa Mesir kapok. Apa tulah yang terakhir? Seluruh anak sulung di Mesir, termasuk Israel, termasuk orang Israel, dibunuh sama siapa? Allah. Kelihatannya Allah kejam ya. Saudara, dari satu peristiwa ini ternyata tadi dibilang kan bahwa Allah itu menginstruksikan hanya kepada bangsa Israel. Apa yang diinstruksikan kepada bangsa Israel? Suruh nyembeli domba. Darahnya ditaruh di pintu begini, ya kan? Bukan salib ya. Pokoknya dia silang atau dia apa, terus di atas ke pintunya itu ambang pintu, kadang dibilang ambang pintu itu juga ditaruh darah. Nah, sehingga setiap orang yang setiap Allah lewat yang ada darahnya, maka Allah akan melewati rumah tersebut, dan rumah tersebut akhirnya aman. Anak sulungnya tidak jadi mati. Nah, ini baru terkapok-kapok bangsa Mesir. Dia bilang, waduh, udah deh, kalau ini nih udah istilahnya ultimatum Allah. Dan akhirnya apa saudara? Bangsa Israel dikasih keluar dari bangsa Mesir. Bebaslah. Selama 430 tahun akhirnya bangsa Israel ini bebas. Kenapa bangsa Israel ini bebas? Apakah bangsa Israel hebat? Apakah bangsa Israel luar biasa? Tidak. Bangsa Israel ini bisa bebas karena apa saudara? Anugerah dan kemurahan dari Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Mereka bebas bukan karena kehebatan mereka. Mereka bebas bukan karena mereka bertarung pasti kalah saudara, begitu banyaknya bangsa Mesir. Tapi mereka bisa bebas karena anugerah. Mereka bisa dipulihkan karena anugerah dari Allah yang luar biasa. Suatu saat ada seorang kakek. Dan hari itu, saya sambung dulu. Dan hari itu adalah hari yang dikenang sepanjang masa. Dikatakan apa? Ayat yang ke-14 nih, kita lihat. Hari ini akan menjadi hari Ayo kita baca bersama-sama. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Apa tuh saudara? Nah, turun-temurun sampai di perjanjian baru. Makanya waktu Yesus mau disalib, Yesus itu pergi ke Yerusalem. Ngapain saudara? Untuk merayakan Paskah, bukan Paskah ini, tetapi Paskah. Nah, kenapa Yesus berani masuk ke Yerusalem untuk merayakan Paskah? Karena dia bilang, inilah aku, anak domba Allah yang akan dikorbankan yang sesungguhnya dengan Paskah yang kedua yang sesungguhnya. Hari itu belum terjadi pembunuhan, tapi Yesus mau merayakan Paskah bersama-sama di kitab perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, a day to remember, hari yang harus dikenang sepanjang masa. Suatu hari, ada hari yang dikenang sepanjang masa. Saudara, ada seorang kakek tua umur 80 tahun. Dia satu saat sudah tua, dia sedang memandang sesuatu taman, dan juga dia memandang trotoar. Saudara tahu trotoar? Nah, di trotoar itu biasanya suka ada pohon kan? Nah, kurang lebih sekitar 50 tahun yang lalu atau 55 tahun yang lalu, dia itu sebagai pemuda di sana, sore-sore hari dia lari karena ingin cepat-cepat, ternyata dia tersangkut dengan akar pohon. Akar pohon itu tersangkut dia, tersangkut, sehingga dia jatuh. Dia lagi mengingat nih, a day to remember, ada kenangan yang dia ingat hari itu. Waktu tersangkut saudara, apa yang dilakukan? Ada tiba-tiba ada seorang yang memayungi dia karena keadaan hujan, licin, memayungi dia, dan diulurkanlah tangannya orang ini ke bapak tua yang waktu itu umurnya baru mungkin 20 tahun, masih pemuda. Dipegang, diangkat. Saat itulah bapak tua ini yang umur 80 tahun berkenalan dengan seorang gadis. Itu orangnya gadis. Dan hari itu ketika dia kenalan,
Maka gak lama kemudian mereka jatuh cinta dan akhirnya menikah. Sampai akhirnya dia ditinggalkan oleh istrinya, meninggal 7 tahun sebelum mereka umur 80. Mungkin 72 tahun istrinya meninggal. Setiap tahun dia selalu datang ke tempat itu untuk merenung. A day to remember. Satu hari kenangan yang tidak pernah bisa dilupakan oleh sang pria tua ini untuk selama-lamanya. Ada amin, saudara? Bapak ibu saudara, kenalannya di mana sama pacar saudara? Di sekolah, di mana ya kan? A day to remember. Jadi kalau ribut-ribut ya kan, mau apa-apa gitu, mau berantem, ingat satu hari kita pernah berkenalan dan kita saling jatuh cinta. Apa saudara? A day to remember. Suatu hari yang untuk dikenang sampai selama-lamanya. Ini nggak pernah dilupakan. Nah, hari yang spesial buat kita itu banyak, saudara. Ada hari ulang tahun. Saudara ingat hari ulang tahun saudara? Spesial nggak kira-kira Pak Bu? Spesial hari ulang tahun ya. Hari apa lagi yang spesial? Hari Ada nggak di sini yang lupa tanggal hari pernikahan? Tanggal mesti ingat, harinya juga mesti ingat saudara. Jangan sampai lupa. Oh, tanggal 10 hari Minggu, padahal salah. Hari Jumat mungkin nikahnya, atau hari Sabtu. Tahun tahun misalnya 1990 gitu. Pak Yono mungkin nikahnya tahun 1980 kali ya kan. Haleluya. Tahun 1900 sekian gitu. Nah, jangan sampai lupa. Mungkin saudara juga mengingat satu peristiwa hari baptisan, ya kan, yang ingin kita ingat. Atau kita dilantik jadi naik pangkat atau apa. Itu kan hari-hari yang berkesan, suatu hari untuk dikenang. Nah, orang Yahudi, hari Paskah ini adalah hari yang pantas untuk dikenang karena turun-temurun Paskah itu selalu diperingati. Dan ini adalah Paskah yang pertama kali untuk orang Yahudi, bangsa Israel atau bangsa Mesir. Saudara, Paskah yang pertama ini adalah miniatur untuk Paskah yang kedua. Karena dari jarak dari Paskah yang pertama ke Paskah yang kedua itu kurang lebih 3.500 tahun sampai Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan itu semua. Saudara, kita lihat Keluaran pasal 12 ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun dari masa Musa, Harun sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, kita ini semua menganut kalender Yahudi. Kalender Yahudi atau kalender kita itu adalah tanggal 1 Januari. Sebenarnya itu adalah titik awal Paskah. Sampai akhirnya bergeser sampai Maret kan, sampai sekarang. Itu nggak apa-apa, tapi tetap 1 tahun kemudian bergeser lagi. Karena itu kan tanggalnya itu tidak pernah pasti. Dulu mulai dari tanggal 1 Januari Paskah itu terjadi. Kenapa saudara? Mengapa Tuhan menginginkan kita untuk memperingati hari raya Paskah? Mengapa saudara? Karena 420 tahun bangsa Israel itu disiksa bangsa Mesir dan anak sulung mereka mau diambil nyawanya. Akhirnya mereka yang menentang Allah dan akhirnya mereka give up sama Allah, dan begitu luar biasa, begitu mereka bebas, maka bebas juga cengkraman 430 tahun mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini sebagai anak-anak manusia, turunan siapa kita? Adam dan Hawa. Kita dicengkram setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita sampai hari ini, kita dicengkram oleh penjajahan kuasa dosa. Ada amin saudara? Sebelum Kristus mati dan akhirnya bangkit, itu kita dicengkram sama kuasa dosa. Dan kuasa dosa itu lebih luar biasa. Saya sering sebut kuasa dosa ini adalah virus dosa. Virus dosa ini saudara lebih dahsyat daripada virus COVID. Siapa di sini yang dulu pernah waktu zaman COVID kena COVID? Hampir rata-rata ya kena COVID semua. Kalau kita kena COVID bagaimana saudara ciri-cirinya?
Sakit, mual, sesak napas, pusing, demam. Bener nggak? Ada gejalanya, bisa diobatin. Tapi yang namanya virus dosa, itu ketika virus dosa itu masuk ke dalam tubuh kita, nggak berasa apa-apa, saudara. Benar nggak? Virus dosa ketika masuk ke dalam tubuh kita itu tidak berasa apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa. Kelihatannya nggak ada yang salah tuh. Aku tetap bisa beribadah tuh, aku tetap bisa bekerja tuh, aku tetap bisa ini, bisa itu, aku tetap bisa nonton, bisa makan semua. Tapi kuasa dosa, virus dosa, sedikit demi sedikit sudah masuk. Dan virus dosa itu adalah rasanya enak. Ada haleluya, virus dosa rasanya enak. Apapun mengenai dosa itu pasti enak. Dan ketagihan, semakin lama semakin ketagihan dan merasa seakan-akan tidak ada yang salah dalam hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang bisa melakukan ilegal, tambang timah, orang bisa melakukan korupsi, tapi hati nuraninya tidak berasa. Bayangkan, sampai puluhan triliun, ratusan triliun, ya Pak ya, yang baru-baru hari-hari ini heboh. Bayangkan, nuraninya tidak bergerak, tidak bilang aduh aku berdosa ya. Tidak, makin banyak makin hilang nuraninya, saudara. Itu hati-hati dengan virus dosa. Jadi kalau saudara berdosa, kelihatannya I'm fine, aku baik-baik saja. Mungkin kita punya iri hati sama teman kita, mungkin kita punya dosa, pikiran kita kotor, pikiran kotor, saudara. Mungkin banyak hal yang ada di dalam hidup kita. Ini lebih bahaya daripada virus COVID, saudara. Virus dosa ini luar biasa. Kita nggak bisa lepas dari virus dosa. Kalau COVID kita bisa lepas, kita minum obat, kita ke dokter, kita masuk ICU lah, kita masuk rumah sakit, bisa selesai. Tetapi virus dosa hanya membutuhkan, tidak bisa ada obat lain, yaitu selain kuasa Allah untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, dari virus dosa. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa, tidak ada satupun yang dapat menolong kita dari kuasa dosa. Kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengalahkan dosa, saudara. Nggak bisa. Hanya kita bergantung penuh sama Tuhan. Ketika kesadaran ini kita penuh untuk kita menjadi orang yang benar, maka kita harus taat akan perintah Tuhan. Bahkan seorang Paulus menjerit, saudara. Paulus katakan begini, apa yang ingin kulakukan itu sesuatu yang baik. Paulus nih, ya kan? Terus justru aku lakukan yang jahat. Sampai dia bilang begitu. Apa yang tidak ingin aku lakukan, justru aku lakukan. Bayangkan saudara, sekelas Paulus mengatakan demikian. Sampai Paulus berkata lagi dengan sangat strict. Dia bilang, aku ini manusia celaka. Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menganggap bahwa tubuh kita ini saudara adalah tubuh maut. Tubuh maut, saudara. Paulus katakan tubuh maut. Saudara yang terkasih, begitu juga Israel ketika dia dibebaskan dari jajahan bangsa Mesir, mereka bersukacita dengan luar biasa karena sudah bebas. Sekarang aku sudah bebas, sekarang aku sudah bebas, katanya. Ya, Davinka, orang aku bebas sudah. bebas. Begitu luar biasanya. Itulah Allah yang kita sembah. Dia mau rela berkorban mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya supaya kita bisa bebas dari penjajahan dosa. Dari penjajahan apa, saudara? Virus dosa. Suatu kali ada seorang bapak yang berumur 65 tahun berdiri di depan rumah seorang yang kaya. Tiba-tiba bapak ini memencet bel. Sekali, 2 kali, 10 kali baru pembantunya keluar. Terus dia berkata, ibu, katanya, aku selamat siang ibu, aku ingin bertemu dengan anakku. Anakku? Bapaknya lusuh, bawa kantong kresek, saudara. Terus dia bilang, sang pembantu bilang, nggak ada, saya nggak pernah dikasih tahu bahwa anak ini, tuan saya ini punya orang tua. Dia bilang, anaknya ini bilang orang tuanya sudah mati.
dari dia masih kecil, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya si bapak ini nggak kehabisan akal, dia bilang begini, coba saya sebutkan namanya. Misalnya namanya Kurniawan Dharma Saputra Hadi Jaya Kusuma Ningrat 100 Jagat misalnya. Sebutkan. Nah, saudara percaya nggak kalau udah disebutin namanya? Misalnya gitu kan, Bapak Sumihar Silaen Boru apa gitu kan. Wah bener ini, wah bener lu ini. Jadi kan si pembantu jadi ragu. Wah bener, dia lapor lagi sama bosnya, sama tuan. Pak, ini tahu nama bapak lu lengkap. Akhirnya anaknya mau nggak mau keluar kan. Pas dia lihat, Pak Tua, panggilnya Pak Tua, bukan Pak Yono ya, Pak Tua. Pak Tua, saya nggak kenal Anda. Ngapain Anda kesini? Dia sebut nama kecilnya kan. Kalau misalnya saya, nama kecilnya Iwan. Izinkan saya nginep barang 2 malam saja di rumahmu. Kenapa? Izinkan saya nginep 2 malam saja di rumahmu. Saya dalam keadaan sakit, saya dalam keadaan lesu gitu kan. Terus si tuannya ini bilang ini, atau anaknya ini bilang ini, enggak, tidak ada, enak aja, saya nggak kenal kan, kau keluar, kau pergi dari sini. Dia masih minta lagi, tolonglah, untuk yang terakhir kali mungkin kau nggak akan melihat saya lagi gitu kan, tolong saya mau nginep 2 malam. Dia ingin mungkin meminta maaf atau apapun. Tidak. Kalau kata orang Batak, siapa kau? Aku tak kenal kau. Keluar, pergi. Akhirnya si bapak itu dengan sangat sakit hati, dia pergi. Sakit banget. Tapi dari cerita ini saudara, benarkah orang tua ini adalah ayahnya? Benar. Tapi kenapa orang tua ini tidak diizinkan masuk saudara? Ternyata memang kita kalau melihat satu permasalahan tidak boleh melihat setengah-setengah. Kita harus tahu latar belakang orang tua itu. Dan ternyata benar, orang tua ini meninggalkan anaknya yang dulunya masih kecil, mungkin masih umur 2-3 tahun, yang satunya lagi umur 2-3 tahun, saudara, ya kan, ada beberapa anak, istrinya ditinggalkan. Dia menikah lagi dengan istri yang lain. Nah, sehingga sang anak ini sepanjang perjalanan hidupnya sakit hati. Latar belakangnya seperti itu. Sehingga bapak tua ini yang punya begitu banyak masalah, yang punya begitu banyak dosa, bahkan begitu banyak penyakit, akhirnya ketika dia lagi jalan, dia sudah kelaparan, dia udah nggak punya apa-apa, umur sudah mau menjelang 70, jatuhlah dia dan pingsan. Sampai akhirnya dibawalah ke rumah sakit, saudara. Masuk ke dalam rumah sakit, cek, masih bisa diselamatkan. Akhirnya dia ditaruh di ruang biasa dan dia bersyukur sama Tuhan. Tiba-tiba ada seorang anak muda penyakitan juga. Di sini ada anak muda yang penyakitan? Enggak kan? Ini anak muda penyakitan paru-paru lah, jantung lah, ini masuk ke anak muda. Masuk ke situ. Nah, tetapi si bapak tua ini yang bersebelahan karena pakai BPJS. Jadi satu ruangan bisa 6 orang, 5 orang, 3 orang ya begitu. Nah, tiba-tiba si anak ini bilang, saudara, sama si bapak ini, opa gitu ya, atau mungkin ya opa lah, mungkin opa atau bapak. Ini bapak percaya nggak sama Yesus? Waduh, kaget juga dia. Percaya sama Yesus? Enggak, saya nggak tahu siapa Yesus segala macam. Akhirnya anak muda ini, walaupun dia juga dalam kesakitan, dia juga dalam punya sakit penyakit yang begitu banyak, dia bersaksi tentang Kristus. Bersaksi semangat, dan bukan hanya bersaksi, saudara. Setiap kali dia bangun dari tempat tidurnya pagi hari, dia berdoa. Habis itu dia ngapain? Memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Nah, sehingga si sebelahnya lihat si papa tua ini, wah, ini anak bener ya. Walaupun sakit, hati yang gembira adalah obat. Walaupun sakit, dia tetap bergembira, dia tetap senang. Wah, akhirnya suatu peristiwa dia tanya, maukah opa menerima Kristus sebagai Tuhan? Iya, saya mau.
Lipat tangan, berdoa sama-sama, dia terima Kristus. Dan ketika habis dia terima Kristus, malam harinya dia meninggal. Nah, waktu meninggal, dikasih satu penglihatan untuk si anak muda ini, dijemputlah malaikat-malaikat dengan luar biasa, menjemput nyawanya dia untuk pulang ke rumah surga. Saudara bisa bayangkan, orang sekotor ini, orang sebejat ini, penjahat yang luar biasa, sama seperti Kristus ketika Kristus mengampuni penjahat di sebelah salibnya dia. Masih ingat saudara? Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus, karena dia imannya luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang berbeda dengan cara pandang kita. Yang percaya katakan amin. Dia tetap mau menerima sekalipun tidak ada satu orang pun di dunia yang menerima si bapak tua ini. Begitu juga dengan kita semua yang ada di rumah. Kalau suatu hari, bukan berarti kita diusir sama anak kita, tetapi kalau suatu hari kita nggak lagi diterima di mana-mana, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Masih ada satu yang mau menerima kita seburuk apapun dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Siapa namanya? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau menerima kita kembali. Dia mau menerima barang kotor. Dia mau menerima rongsokan. Dia masih mau sama kita asal satu hal. Kita serius bertobat sungguh-sungguh, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku bertobat sungguh-sungguh. Karena apa? Dia nggak punya sumbangsi apa-apa. Dia bukan jadi pelayan Tuhan. Dia bukan jadi apa-apa. Tetapi karena pertobatannya di hari terakhirnya itu yang membuat dia bisa diselamatkan, saudara. Itulah Allah kita, Allah yang besar. Dia memberikan anugerahnya, anugerah Allah. Keselamatan yang kita terima ini semua hanya anugerah, saudara. Tidak ada hasil perbuatan kita yang kalau dihitung-hitung, kalau diukur-ukur, saudara, setiap hari antara dosa dan antara perbuatan baik kita, antara dosa dan perbuatan baik kita, pasti di ujungnya kita akan dapati kalau accounting bilang minus selalu. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi oleh karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita, anugerahlah, Dia yang ampunya, Dia yang sudah menggantikan kita sebagai orang berdosa, maka kita diselamatkan. Tapi hati-hati, jangan sampai kita bilang begini, wah gampang nih, pokoknya nanti di ujungnya tinggal minta ampun, Tuhan ampuni aku. Sebelum saudara bilang Tuhan ampuni aku, baru tuh langsung mati. Saudara, saya mau katakan, ayo bertobatlah selagi hari masih siang, selagi masih Tuhan mau merangkul kita. Ada amin, saudara? Yang kedua, mengapa Tuhan selalu menginginkan kita untuk mengingat Paskah ini selama-lamanya? Untuk mengingat a day to remember, untuk mengingat suatu hari yang untuk dikenang selama-lamanya. Yang kedua, untuk menyelamatkan jiwa kita harus ada korban yang harus dikorbankan, harus ada sesuatu yang harus dikorbankan. Keselamatan itu datang karena anugerah. Hanya keselamatan saja yang gratis. Di dunia ini semua nggak ada yang gratis, saudara. Ada amin? Buang air kecil gratis, buang air besar gratis, mandi gratis. Apa? Bayar. Mandi bayar, semua bayar. Bensin bayar nggak, saudara? Nambahin angin bayar nggak? Apa bisa nggak saudara bilang, Pak, tolong tambahin angin? Kan karena angin, nggak usah bayar lah, angin. Saya juga bisa angin. Paling yang sungai motornya bilang begini, ya udah, Bapak kalau bisa tangkep aja tuh angin, masukin. Atau saudara, Bapak tiup aja itu bannya. Suruh tiup bannya supaya melendung. Semuanya bayar, saudara. Nggak ada yang gratis. Semua harus dibayar. Hanya keselamatan satu-satunya yang gratis. Tetapi gratis ada Yesus Kristus yang sudah membayar lunas hutang nyawa kita. Ada amin, saudara? Korban keselamatan ini tidak gratis, tetapi buat kita menikmatinya gratis. Paskah pertama di Mesir, anak-anak sulung bisa selamat karena ada domba yang dikorbankan dan mencat darah di tiang pintu. Saudara, nyawa itu bisa bebas. Semuanya bisa bebas karena ada apa? Ada anak domba, darah anak domba, bukan anak domba Allah, tapi darah anak domba yang membuat mereka dilewati oleh Allah untuk tidak dibunuh atau dihukum mati.
Yesus masuk ke Yerusalem, tadi saya sudah singgung di muka. Yesus masuk ke Yerusalem itu untuk mengikuti Paskah. Mengapa Yesus mau masuk ke Yerusalem untuk mengikuti Paskah? Padahal dia tahu akan dibunuh. Karena Yesus bilang bahwa akulah anak domba Allah yang akan dibunuh, yang akan mati. Walaupun hatinya gentar, walaupun ada kesulitan luar biasa. Bahkan waktu perjamuan kudus yang terakhir, Yesus memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku. Dan cawan ini adalah dibagi-bagikan darahku. Suatu hari perjamuan itu untuk dikenang, untuk diperingatin, a day to remember. Lamb of God. Yesus tahu dirinya harus mati sebagai anak domba Allah. Sebagai anak domba Allah yang akan dibunuh. Saat itulah Yesus dicambuk, dihina, diminta pikul salib. Dan Yesus ditinggalkan oleh semua saudara. Yesus ditinggalkan oleh muridnya. Yesus ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Yesus ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Yesus bahkan ditinggalkan oleh Allah. Makanya waktu di atas kayu salib seperti ini, Yesus bilang apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus saat itu berlumuran dosa. Yesus saat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki berlumur dosa. Tidak mudah, saudara, menjadi domba penebusan. Bagaimana mungkin Allah yang kekal harus menjadi Allah yang binasa? Bagaimana mungkin Allah yang begitu agung, begitu tinggi, begitu mulia, dia mau dipermalukan? Dia mau dicambuk, dia mau dipermalukan, dia mau diludahi. Saudara, bayangkan Yesus Kristus, Allah diludahi, Allah ditusuk, Allah dihajar, saudara, dipermalukan di depan umum. Untuk apa itu semua? Untuk menebus siapa, saudara? Dosa kita. Dan Tuhan bilang, setiap dosa, hati-hati ya saudara, jangan saudara pikir begini, oh setiap dosa diampuni, beres, selesai. Iya, tetapi ketika kita berbuat dosa lagi, semua dosa itu akan dikejar Tuhan. Kita harus bertanggung jawab, karena Tuhan itu adalah Allah yang adil. Ya, dia memang Allah yang kasih, tapi dia Allah yang adil. Kenapa begitu saudara? Dia kasih tapi dia adil. Karena dia bilang dia tidak boleh, tidak adil. Dia harus menghukum orang yang berdosa, termasuk kita harus dihukum. Karena itu Allah tidak mau melanggar statement daripada firman Tuhan. Kalau dia langgar statement firman Tuhan, dia katakan begini, oh iya aku kasih, maka aku nggak perlu menghukum mereka. No, dia harus menghukum. Nah, karena itulah dia menggantikan kita, supaya dia menjadi terhukum, supaya dia menjadi terdakwa, supaya dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Ada amin saudara? Ada amin? Allah itu Allah yang kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Hati-hati saudara, hukuman dosa itu tetap harus dijalankan. Bagaimana caranya kita bisa membebaskan kita dari dosa itu? Hanya satu hal, sama seperti bangsa Israel yang lolos dari hukuman anak sulung Mesir yang mati. Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat yang pertama. Ini luar biasa nih saudara. Roma 8 ayat pertama, tapi jangan sampai disalahgunakan. Apa yang dikatakan Roma 8 ayat 1? Roma 8 ayat 1 mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, kita sudah menerima, diampuni dosa-dosanya, tidak ada lagi penghukuman. Saudara yang terkasih, di dalam kita sakit, yang paling menakutkan kita adalah bukan sakitnya, tapi kematian. Kenapa kita takut sama kematian, Bapak Ibu? Pertama, kita takut karena kematian, karena kita belum pernah mengalami mati. Siapa di antara kita yang udah pernah mengalami mati? Tolong angkat tangan. Pasti udah nggak ada di sini semua. Kita pernah nggak mengalami kematian? Karena itu kita takut saudara mati. Karena kita nggak tahu nih setelah mati seperti apa. Yang kedua, kita takut mengalami kematian karena kita itu punya banyak dosa. Begitu dihantui oleh dosa sehingga ketika kita mau mati, kita takut saudara. Waduh, nanti kalau mati gimana ya? Karena aku banyak dosa. Gimana cara menebusnya segala macam. Kita takut saudara. Banyak orang-orang yang mengalami kematian, mereka nggak tenang. Tetapi banyak juga orang yang mengerti tentang Kristus,
Waktu dia mengalami kematian, waktu dia mau mengalami satu kematian, maka dia tenang. Karena apa, saudara? Ada jaminan keselamatan, yaitu Paskah, yaitu korban penebusan umat manusia. Yang percaya katakan amin. Mengapa Yesus Kristus bisa begitu tenang menjalani Via Dolorosa, menjalani naik di atas kayu salib, walaupun dia sebagai manusia dia lelah, sebagai manusia dia benar-benar tidak bisa apa-apa. Tetapi mengapa dia tenang, saudara? Karena satu hal, dia tahu bahwa dia akan bangkit kembali dari antara orang mati. Itulah jaminan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jaminan keselamatan dari Bapa yang kekal. Jadi saudara, jangan takut mati lagi ya. Ada amin, saudara? Siapa di sini yang masih takut mati? Lepaskan itu semua. Kita yakin dan percaya, kita nggak perlu takut mati. Kita yakin di dalam kematian tetap ada Kristus. Yang percaya katakan amin. Katakan amin sekali lagi. Di dalam kematian tetap ada Kristus. Kalau dia pernah memelihara kita, berapa tahun umur kita? 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Masakan dia akan tinggalkan kita setelah kita mati? Kemana ya mati ya? Waduh, bingung nih, mau kemana nih? Mau ke surga atau mau ke Senen? Bingung. Nggak mungkin, saudara. Dia pasti akan menyuruh sang malaikat untuk membawa kita ke rumah Bapa di surga. Karena Tuhan katakan, ketika aku mati, bangkit dan naik ke surga, aku menyediakan tempat bagi kamu semua. Ada haleluya, saudara. Jadi kita nggak usah khawatir, tempat kita sudah tersedia, kapling kita sudah tersedia. Ada haleluya, katakan kiri kanan motor, kaplingmu sudah ada di sana. Cuman kapan kamu mau pulang? Ya, kapan kita mau pulang? Kapan aja lah Pak, pulang mah. Pulang gampang, ya kan, yang penting ada di sini dulu. Tapi satu hal yang pasti, suatu saat manusia pasti mati. Nggak ada manusia yang nggak mati. Superman juga mati, saudara. Ya kan? Superman mati, Superwoman mati nggak? Mati. Siapa lagi yang nggak mati? Ya kan, yang film-film yang mati hidup lagi. Itu Arnold Schwarzenegger yang main filmnya apa tuh namanya? Terminator. Tembak mati, bangun lagi. Tembak mati, bangun. Tapi nggak lama tembak lagi, mati beneran, saudara. Pasti manusia itu pasti mati. Pendeta-pendeta hebat, pendeta besar mati semua nggak? Mati. Tapi kita harus ingat, kematian itu tidak akan membuat kita masuk dalam kematian yang selama-lamanya. Karena kita manusia, kita hidup, mati. Kita maunya mana nih? Hidup, mati, mati. HMM atau hidup, mati, hidup, mati lagi. Atau kita maunya mati Pak, terus hidup, terus apa lagi? Sampai selama-lamanya. Siapa di sini yang suatu saat, kalau di dunia, saya mau katakan hari ini, adakah dari antara kita yang mau selamanya tinggal di dunia? Kita semakin tua, nggak lama sakit batuk, ya kan? Semakin tua, nggak lama kaki sakit, pinggang pegel, kepala sakit, leher sakit, ya kan? Semua itu nanti ngumpul, saudara. Satu ngumpul ketika kita sudah makin tua. Dan satu saat pasti kita akan mati. Tapi saudara tidak perlu takut mati. Ada amin, saudara? Karena Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan kita ingat bahwa Dia adalah Allah, selalu mendampingi kita kapan saja. Kalau saudara sudah mau dekat-dekat gitu ya, mau dekat-dekat, matanya udah redup-redup, udah mau meninggal, saudara ingat Yesus, ya kan? Jangan lupa sebut Yesus. Ada amin? Jangan ketika saudara suster gitu, jangan. Dokter gitu, jangan. Saudara sebutnya Yesus gitu. Ya kan? Kenapa saudara sebut Yesus?
Ya kan dia yang bisa bawa pulang kita ke surga. Nah kalau dokter, suster, dibawa kau ke rumah sakit, ruang jenazah. Bener nggak? Tapi kalau Yesus, wah, teng, langsung, sepersekian detik, langsung bawa roh kita naik ke surga. Setelah naik ke surga tidak ada sakit penyakit, dan suatu saat kita semua akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Hati-hati ya, kita bukan dibangkitkan hanya roh kita, bukan, tapi dengan tubuh kemuliaan. Seperti hari ini yang seperti saudara lagi sehat-sehatnya, ya kan? Yang stroke nggak jadi stroke lagi. Ada amin saudara? Yang rambutnya udah putih-putih jadi hitam kembali. Ada amin saudara? Tubuh kemuliaan. Ya. Saudara bisa makan? Ya. Yesus waktu bangkit dari antara orang mati di hari keberapa? Dia makan nggak saudara? Makan apa dia? Makan apa Yesus? Makan ikan. Bisa makan kan? Enggak, habis makan kayak sundel bolong, enggak. Habis makan, wah ikannya keluar dari sini. Pret ya kan, kayak sundel bolong tuh di film-film kan minum apa? Sop, keluar gitu, enggak. Dia makan benar. Dia punya usus, tapi semuanya sempurna. Itulah tubuh kebangkitan. Kita semua akan suatu saat, kalau masuk surga ya, saya nggak cerita kalau masuk neraka. Kalau kita ketemu nih masuk surga, saudara akan bangkit. Ruth gitu kan, wah, nah, kayak Ruth lah tuh semuda ini. Nanti walaupun dia udah tua, udah peot, bangkitnya kayak Ruth, wah, seger kembali, ya kan? Kayak Bu Yono, nggak begini lagi Bu Yono. Nanti Bu Yono akan menjadi bangkit muda, wah, senyumnya juga muda. Tapi Pak Yono nggak bisa lagi pegang-pegang, cium-cium. Aduh, istriku cantik ya, aku kawin lagi ya sama istriku. Kagak bisa, karena di surga tidak ada kawin mengawinkan. Tapi indah saudara, benar indah. Karena itu kan dibilang langit baru, bumi baru. Jadi surga itu bukan sesuatu neraka dan surga itu bukan sesuatu memang ada dibilang ada penghukuman segala macam, tapi penghukumannya bukan berupa deril dicemplungin ke air ke neraka segala macam, bukan. Tapi nanti ada suatu saat akan ada bumi baru, langit baru, bumi baru. Kita ini yang masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke langit baru, bumi baru. Kita semua ini bersuka cita, yang tadinya sakit jalannya udah susah-susah begini, mau ke mall susah, ya kan? Langsung tanggap lagi, bisa jalan biasa lagi. Semuanya tubuh kemuliaan. Bisa makan apa aja, saudara mau makan kambing, saudara mau makan duren, ya kan dulu suka makan duren, takut nih cuma makan satu biji. Saudara bisa makan 10 buah duren. Nggak akan stroke, saudara. Dahsyat nggak? Saudara mau nggak suatu saat akan begitu mengalami begitu? Daripada hidup di dunia kan, begitu sengsara, banyak persoalan, utang, ribut sama orang, tahan perasaan, di lampu merah berantem lah inilah itu, di jalanan, tetangga kiri kanan, di gereja juga berantem, ya kan gelo gitu kan. Suatu saat, makanya kenapa Tuhan tekenin ini, supaya kita mengerti suatu saat kelak kita akan ada di surga yang kekal, di surga yang luar biasa. Ada amin saudara? Hatiku rindu mau ke sanalah, bukan bertamu loh, bukan bertamu, tapi tinggal selamanya. Bayangin saudara, tinggal selamanya, balik ke taman Eden. Yang terakhir saudara, mengapa kita harus memperingati Paskah? Yang ketiga, agar kita ingat bahwa Tuhan itu penyelamat kita, dan karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau kisah Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan berhenti di liang kubur, berhenti di kuburannya atau berhenti di makamnya, itu nggak akan berarti apa-apa saudara. Nabi di luar Kristus itu mati di dalam kubur. Nabi itu mati dan tidak bangkit lagi saudara. Mana nabi di seluruh dunia yang bisa bangkit lagi? Nggak ada saudara. Ya, jadi walaupun nabi itu penuh dengan pengorbanan, walaupun semasa hidupnya dia berkorban penuh, tetapi nabi ini tidak bisa memberikan penghiburan karena dia juga ikutan mati, saudara. Nabi aja ikut mati, nggak bangkit. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus bukan nabi. Dia Allah yang hidup, dia mati dan dia membangkitkan. Dan satu hal, nih ya garis bawahi, yang lain harus dibangkitkan.
Di perjanjian lama ada orang membangkitkan orang mati, ada. Di perjanjian baru ada, anak muda dinain, ya kan? Banyak sekali, ada beberapa kali. Tapi ada yang membangkitkan nggak? Siapa yang membangkitkan? Yesus atau yang lain? Misalnya kalian sakit nih ya, Bapak Ibu Saudara sakit, terus mati gitu kan? Didoain. Ada yang doain nggak? Bapak Ibu Saudara bisa berdoa sendiri dalam keadaan sakit koma, udah ngegeletak, terus bangkit sendiri itu. Saya yakin dokter, suster itu pada kabur semua, Saudara. Kalau bisa bangkit sendiri. Tapi ini enggak. Kristus itu tidak dibangkitkan sama siapapun. Yang percaya katakan amin. Dia tidak ada tangan seorang pun untuk membangkitkan. Dalam nama Yesus bangkitlah. Saya Yesus kok dalam nama Yesus bangkit. Jadi dia bangkit sendiri, Saudara. Jebret. Dahsyat ya. Itu bangkit sendiri tuh. Ditinggalin semua pakaiannya, dia lipat rapi di kuburannya, di makamnya, karena waktu itu kuburan nggak pakai peti ya Saudara, masuk ke gua, masuk ke dalam, udah. Dan luar biasanya lagi, pintu atau batu yang begitu berat nggak bisa diterusin. Set dibukain sama malaikat. Dahsyat. Yang saya ingin katakan hari ini, Yesus itu bangkit tidak seperti nabi-nabi lain. Waktu Yesus mati, mungkin murid-muridnya bertanya, wah selesai nih, end of the game. Dan akhir ceritanya adalah hancur, sedih. Kan orang ada cerita sinetron sama cerita film kan, ada happy ending sama sad ending kan. Nah ini kelihatannya sad ending. Murid-murid Kristus, wah ini sad ending. Tapi rupa-rupanya Saudara belum selesai. Mereka mengurung diri, mereka cemas, mereka takut, mereka lihat masa depannya, wah gelap deh. Semuanya nih kacau. Gara-gara Kristus mati, jagoan saya mati. Tapi Alkitab mengatakan pada minggu pertama itu, perempuan-perempuan itu melihat Yesus tidak ada lagi di liang kubur. Ada amin Saudara? Dia bangkit. Dia bilang, guru sudah tidak ada lagi di kuburan. He is not here, katanya. Ya kan dalam saya pernah khotbah judulnya He is not here. Yesus sudah bangkit. He is not here. Sampai mereka semua terheran-heran. Dan cerita ini bukan hanya dialami oleh perempuan itu, Saudara. Berapa kali Kristus itu menampakkan diri ketika dia bangkit dari antara orang mati? Berapa kali? 10 kali. Dia bangkit, dia menampakkan diri sama muridnya yang satu. Dia bangkit lagi menampakkan diri sama orang-orang yang dia nggak kenal. Dia bangkit lagi yang terakhir kali dia menampakkan diri lebih daripada 500 orang. Ada yang mungkin cuma 30 orang, 20 orang. Tapi satu saat dia ingin memberikan bukti, dan ini adalah fakta Alkitab, fakta historical, bukan fakta teologis. Berbeda loh Saudara. Kalau fakta teologis itu kita hanya diceritakan Kristus bangkit, Kristus bangkit, Kristus bangkit gitu kan. Misalkan nabi yang lain bangkit. Itu fakta teologisnya bangkit, kepercayaannya bangkit. Tetapi fakta historical, biblical atau Bible-nya itu menyatakan bahwa dia bangkit dari antara orang mati, dan ada saksi. Ada saksi. Kalau Saudara melakukan pembunuhan, ada saksi, Saudara langsung dihukum. Tapi kalau nggak ada saksinya kan susah. Nah, tapi ini ada saksi. Misalnya kita nih semua, wah saya mati nih, terus bangkit. Saudara lihat saya mati terus bangkit, kira-kira gimana Saudara? Saya yakin GBI Aberta langsung dari ujung sampai ujung kebaktiannya di sini semua. Ada amin Saudara, bangkit dari antara orang mati. Luar biasa ini pendeta, luar biasa ini. Beda ini sama yang lain, bangkit sendiri lagi kan misalnya. Nah Saudara, hanya satu yang bisa bangkit, dan dia bangkit 10 kali. Dia menampakkan diri 10 kali. Tiba-tiba murid-muridnya yang tadinya pengecut, yang tadinya ketakutan, skeptis, ya tiba-tiba semuanya bangkit kembali bersemangat. Ada amin Saudara? Sebab dia hidup. Wah, murid-muridnya langsung, ada hari esok, sambil begini Saudara, ya kan? Saya dalam bayangan saya, ini murid-muridnya saking senangnya, mungkin lagunya nggak ini ya. Sebab dia hidup, tos-tosan. Ada hari esok, tos lagi. Ayo kita menginjil, ayo kita bilang bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan murid-muridnya ini Saudara nggak takut lagi. Kenapa Saudara? Semua murid-muridnya Kristus matinya nggak ada yang enak. Ada yang disalib, terbalik, ada yang dipotong-potong,
ada yang ditusuk, dari ujung pantat sampai ujung kepala, pakai trisula tuh, sampai mati. Bayangkan, saudara. Tapi mereka tidak takut. Ada haleluya. Mereka tidak takut sama sekali. Kenapa? Karena hati mereka sudah bangkit. Kenapa? Karena mereka tahu guru mereka sudah membayar lunas hutang mereka, sudah membayar lunas dosa-dosa mereka. Ada amin, saudara? Saking hebatnya, saya mau katakan satu hal. Waktu itu orang Yahudi kalau ibadah hari apa, saudara? Ada yang tahu nggak? Hari Sabtu. Jadi orang Yahudi kalau saat itu, sekarang kan juga ada ya, agama Advent ya, ibadahnya hari Sabtu. Iya, masih yang perjanjian lama. Jadi waktu itu memang seluruh ibadah hari Sabtu, saudara. Nah, gara-gara Yesus hari Jumat mati, hari Minggunya bangkit, mereka ibadahnya pindah nggak? Pindah. Jadi hari Minggu. Ada haleluya. Mereka pindah ibadahnya dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Dan di hari Minggu itu setiap orang yang berkumpul, Yesus bangkit loh. Katakan dong kiri kanan, masa ngomong-ngomong aja. Yesus bangkit loh. Seperti hari Minggu begini nih, semua jemaat bilang Yesus bangkit, Yesus bangkit. He is not here. Yesus bangkit dari kubur. Ayo dong katakan, tos dulu kiri kanan. Yesus bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit, mengalahkan semua dosa. Ada haleluya. Dia bangkit, saudara. Dan itulah kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, kenapa hari Minggu dipakai orang Kristen untuk beribadah? Karena Yesus Kristus Nah, jadi kalau hari Minggu jangan tidur di rumah. Ada haleluya, saudara harus Yesus bangkit, masa saya tidur? Yesus bangkit, masa saya duduk di rumah nonton video? Yesus bangkit, kita harus bangkit. Hari Minggu itu adalah tandanya Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada amin, saudara? Karena itulah yang hari ini sampai selama-lamanya, a day to remember, suatu hari yang patut untuk dikenang sampai selama-lamanya. Satu hari yang patut untuk dikenang untuk selama-lamanya, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan setiap hari Minggu, menurut buku yang saya baca, setiap hari Minggu saat itu sampai berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, dan beribu-ribu tahun, mereka selalu satu setiap hari Minggu. Sebelum mereka masuk bait Allah, sebelum mereka masuk gereja, apa yang mereka katakan? He has risen, bahasa Inggris ya. He has risen. Bukan rice, bukan nasi ya, saudara. Sini ada nasi yang bikin Bu Gembala. Kalau nasi nggak bisa bangkit, nasi mesti dibangkitkan. Jadi Yesus bangkit. Nah, sekarang gini, saudara, yang satu bilang ya, suaminya kayak istrinya kayak Yesus bangkit, terus dijawab yes. Ada amin? Coba kita praktekin. Yesus bangkit. Yang satu bilang Yesus bangkit. Yes. Gitu. Yesus bangkit, kita katakan yes. Itu yang terjadi dengan jemaat-jemaat saat itu. Memang tidak ditulis di Alkitab, tetapi ada banyak buku yang mendukung Alkitab, pengetahuan Alkitab itu bilang seperti itu. Yesus bangkit. Dan dari situlah, dan kalau saudara pikir-pikir, Pak, kenapa ya hebat ya orang Kristen? Itu ibadah hari Minggu nggak bisa dirubah ya Pak ya? Jadi hari Rabu kayak gitu, dari hari Sabtu lagi kayak gitu, supaya lebih enak. Hari Minggunya kan kita mau jalan-jalan juga, sama seperti agama yang lain. Kan dia libur. Nah, kenapa kita mesti ada di gereja hari Minggu? Karena Yesus bangkit. Itu sukacita, dan itu merupakan fondasi yang tertanam di dalam kehidupan gereja, tertanam di dalam iman dan percaya kita, sehingga iman dan percaya kita tidak tergoyahkan. Jangan pernah lupakan ini. Jadi sesulit-sulitnya hidup saudara, separah-parahnya hidup saudara, mungkin saudara nggak tahu lagi apa arti hidup ini, apalagi ini begitu begini, tapi saudara ingat satu hal, Allah yang kita sembah, Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia mau untuk menyelamatkan kita orang berdosa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, langit baru, bumi baru, sampai selama-lamanya, dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh Gembala kalau bangkit lagi udah
masih jadi muda lagi, seperti kayak ketemu di mana namanya, di kampus pertama kali. Ada haleluya? Wah, semuanya jalannya masih luar biasa, wajahnya masih luar biasa, nggak ada uban, ya kan? Semuanya luar biasa. Itulah tubuh kebangkitan. Waktu Kristus bangkit juga seperti itu. Tidak ada yang jadi tua, tidak, no. Mantap semua, dan semua bersukacita karena kebangkitan Tuhan. Suatu hari yang harus kita kenang sampai selama-lamanya. Apa saudara? A day to remember. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mengerti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Bapa yang baik, untuk kebaikan Tuhan dan memberikan pengertian buat kita tentang satu Paskah yang pertama dan Paskah yang kedua, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapak yang baik, kalau Tuhan sudah membimbing kami, Tuhan sudah memberikan semangat lagi buat kami bangkit. Setiap hari Minggu kami semakin bersemangat mencari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kami akan ajak teman-teman kami untuk bangkit bersama-sama ke dalam gereja. Untuk mereka bisa merasakan ada kuasa kebangkitan di dalam gereja GBI Aberta ini. Ajak teman-teman, Tuhan tolong agar mereka juga bisa mengajak teman-teman untuk menyelamatkan hidup teman-teman mereka. Bukan hanya diri mereka saja yang diselamatkan. Tuhan tolong, Tuhan berikan Tuhan kemampuan hati mereka untuk melayani sesama. Terima kasih Bapak, biarlah kebangkitan Kristus yang kami peringati hari ini merupakan suatu hari yang akan kami kenang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin.